Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aroji Irfan, NPM 195705008, akan menjelaskan tentang kegunaan dan alat-alat elektronik yang berguna di dalam robotika. Ini ada table of content, ada 10 alat yang bakal kita bahas. Yang pertama ada controller, yang kedua akuator, sensor, baterai, indikator, kapasitor, resistor, dioda, saklar, dan transistor. Yang pertama controller. Apa itu controller? Controller ini ibaratnya motherboard ya kalau di PC atau di mana, karena dia bagian ini berfungsi untuk menjalankan program, menerima dan mengolah setiap informasi dari input sensor. Jadi semuanya akan tercampur ke dalam controller ini. Ya, itu singkatnya ya. Ini yang ada akuator. Akuator ini ibarat sendi pada robot ya, dia bisa dibilang dinamo atau penggerak lainnya berupa gear, motor, DC dan lain-lain. Di sini ada sensor. Sensor itu sudah pada tahu kan sensor gunanya apa? Ada ya untuk menyaring informasi dari luar. Sensor itu ada 5 macam, ada suara, suhu, cahaya, getaran dan lain-lain. Kalau getaran biasa pada seismograf ya. Kalau cahaya biasanya pada ini kecerahan layar pada HP. Ada apa lagi ya? Suara biasanya pada mic juga bisa dibikin sensor suara. Ada baterai ini sumber energi utamanya pada robot yang bakal kita bangun, karena robot nggak mungkin tersambung pada listrik terus menerus ya, karena itu akan membatasi mobilitasnya, jadi dia memerlukan baterai. Maaf. Ada induktor yang biasa disebut dengan coil kumparan, adalah komponen elektronik pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi. Filter ini juga sebagai alat coil penyambung. Induktor atau coil banyak ditemukan pada peralatan dan rangkaian elektronika yang berkaitan dengan frekuensi seperti tuner dan pesawat radio. Sini ada dua jenis induktor. Yang pertama ada yang nilainya tetap, yang kedua adalah yang dapat diatur. Kapasitor ini untuk mengatur ini untuk dapat memilih gelombang radio. Jadi ini biasa pada alat seperti sound system, amplifier, radio dan lain-lain. Ini kegunaan kapasitor yaitu untuk mengatur gelombang radio pada rangkaian tuner. Jadi itu fungsi utamanya. Ada jenis-jenis kapasitor, ada yang kapasitor yang nilainya tetap tidak berpolaris, ada yang nilainya tetap tetapi memiliki polaris positif dan negatif, jadi ada dua sisi, dia bisa positif dan negatif. Ada yang nilainya dapat diatur, yang sering disebut juga dengan variabel kapasitor. Ada resistor, ini biasa dibilang penghambat ya, jadi dia untuk mengatur tegangan listrik yang masuk ke dalam alat elektronik. Jadi setiap alat elektronik tidak mendapatkan ini ya, arus listrik yang berlebih yang dapat menyebabkan konslet, yaitu gunanya resistor. Nah, satuan nilai resistor atau hambatannya adalah ohm. Nilainya bisa diwakili dengan kode angka ataupun gelang warna yang terdapat pada badan resistor. Jadi badan itu biasanya ada kodenya atau warnanya, warna resistor yang kita beli. Nah seperti ini ada 3 warna nih. Biasanya mempunyai nilai sendiri-sendiri. Jenis-jenis resistor adalah yang nilainya tetap, ada yang dapat diatur. Resistor ini sering disebut dengan variabel resistor. Ada yang nilainya dapat berubah, ada yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu. Ini juga PTC, jadi ini sesuai suhu. Ada dioda adalah elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Dioda terdiri dari 2 elektroda, yaitu anoda dan katoda. Dioda biasa atau dioda penyearah yang umumnya terbuat dari silikon dan berfungsi sebagai penyearah arus bolak-balik AC dan arus arah DC. Dioda Zener, apa itu dioda Zener? Yaitu berfungsi untuk mengamankan rangkaian setelah tegangan yang ditentukan oleh dioda Zener yang bersangkutan. Tegangan tersebut sering disebut dengan tegangan Zener. Ada LED, ada dioda foto, ada dioda Shockley, ada dioda laser dan lain-lain.
Ini ada saklar, pasti sudah tahu gunanya saklar. Ini adalah untuk menyambungkan arus listrik hidup atau mati. Ini ada transistor. Transistor merupakan komponen elektronika aktif yang memiliki banyak fungsi dan merupakan komponen yang memegang peranan yang sangat penting dalam dunia elektronik modern ini. Beberapa fungsi transistor diantaranya adalah berbagai kegunaan. Yang pertama itu adalah penguat arus, sebagai switch memutus dan penghubung seperti saklar, stabilitas tegangan, modulasi sinyal, penyearah, dan sebagainya lainnya. Transistor terdiri dari 3 terminal, yaitu kaki, base, ada emitor, ada kolektor. Berdasarkan strukturnya, transistor terdiri dari 2 tipe struktur, yaitu PNP dan NVN. Ini kalau singkatan dari UJT ini Uni Junction Transistor, VET Field Effect Transistor, dan MOSFET Metal Oxide Semiconductor FET yang merupakan keluarga dari transistor. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.